أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الآية. Alhamdulillah jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan. Nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in serta kepada kita selaku umatnya. Hadirin jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita memasuki penghujung di bulan Rajab. Alangkah baiknya di siang ini kita mengorbankan waktu kita sedikit untuk taqarrub kepada Allah. Kita berdoa semoga di bulan Rajab ini kita diampuni dosa-dosanya dan diberkahi oleh Allah, dan kita disampaikan di bulan Sa'ban dan disampaikan juga di bulan Ramadan. Hadirin jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah, para ulama menyampaikan hendaknya ketika kita mengetahui bahwa nikmat yang banyak disyukuri oleh seseorang yang lalai adalah nikmat ditundanya ajal dan sampainya di bulan Ramadan. Tentu jika diri ini menyadari tingginya tumpukan dosa yang menggunung, maka pasti sangat berharap untuk dapat bertemu bulan Ramadan. Bersyukur atas nikmat ini, betapa Allah Subhanahu wa taala telah melihat kemaksiatan kita sepanjang hari kita. Tetapi Allah menutup aib kita dan menunda kematian kita sampai bisa berjumpa kembali dengan bulan Ramadan. Oleh karena itu, kita tidak boleh luput untuk mempersiapkan diri untuk menyambut bulan Ramadan. Insyaallah tema yang saya akan bahas berkaitan bagaimana kita menyiapkan diri kita untuk menyambut bulan Ramadan. Masih jauh atau masih sebulan lagi. Tetapi para ulama, para sahabat ketika mempersiapkan diri untuk masuk bulan Ramadan, mereka mempersiapkan diri 6 bulan sebelumnya. Apa yang disampaikan oleh generasi salafus soleh, kanu yad'unallaha sittata ashurin ayyuballaguhum sahra ramadana summa yad'unallaha sittata ashuri ayyataqabbalahu minhum. Mereka para sahabat berdoa kepada Allah selama 6 bulan agar mereka dapat menjumpai bulan Ramadan. Bayangkan, para sahabat berdoa kepada Allah agar bisa disampaikan pada bulan Ramadan itu 6 bulan lamanya. Maka sejauh mana kita berdoa dan mengharap bahwa kita bisa masuk ke bulan Ramadan? Tadi disampaikan di awal bahwa nikmat yang paling luar biasa, nikmatnya orang lalai adalah ketika ditundanya kematian
ditundanya ajal sampai dia bertemu bulan Ramadan. Kenapa dikatakan nikmat? Karena di bulan Ramadan kita bisa memohon ampun kepada Allah atas apa dosa-dosa yang kita lakukan. Berharap kita mendapatkan satu malam Lailatul Qadar, sehingga ketika kita menghadap di sisi Allah kelak, kita menjadi orang-orang yang memang sebelumnya melaksanakan saum di bulan Ramadan. Jamaah duhur yang dimuliakan oleh Allah, disampaikan oleh para ulama, bulan Rajab adalah untuk menanam yang kelak akan dipanen. Sedangkan bulan Sa'ban itu bulan insya Allah mungkin besok, itu adalah bulan menyirami tanaman tersebut. Dan bulan Ramadan adalah bulan memanen buah dari tanaman yang ditanam tadi. Sehingga bulan Ramadan itu bukannya bulan belajar, tapi bulan menanam, bulan memetik pohon yang sudah kita persiapkan di bulan Rajab. Maka ada doa yang selalu disampaikan oleh para ulama, para salafus soleh. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balikna Ramadan. Dalam upaya apa? Dalam upaya kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut bulan Ramadan, dari mulai bulan Rajab, Sa'ban, dan bulan Ramadan itu tiba. Hadirin jamaah duhur yang dimuliakan oleh Allah, ini disampaikan oleh Abu Bakar Al-Bakhi rahimahullah berkata, Sahrul Rajab, Sahrul Jar'i, wa Sahrul Sa'bana, Sahrul Saqbi, Yarjaki, wa Sahrul Ramadana, Sahrul Hitsadi Jar'i. Bulan Rajab, bulan saatnya menanam. Bulan Sa'ban, bulan saatnya menyiram tanaman. Dan bulan Ramadan, bulan saatnya menuai hasil. Pertanyaannya, apakah kita sudah mempersiapkan diri kita untuk menyambut bulan Ramadan ini di bulan Rajab, yang insya Allah hari ini adalah penghujung bulan Rajab? Kalau belum, masih ada waktu, Pak. Masih ada waktu. Insya Allah kita akan berjumpa di bulan Sahrul Mubarak, bulan yang penuh keberkahan, di mana setiap kita berdoa pada saat kita berpuasa, Allah pun menurunkan ampunannya kepada kita. Maka saya mengajak kepada seluruh jamaah, mari sama-sama kita menyambut bulan Ramadan ini dan mempersiapkan diri kita dari bulan Rajab. Walaupun di penghujung Rajab, insya Allah ada bulan Sa'ban, kita upayakan, kita maksimalkan agar kita bertemu di bulan Ramadan. Ada 4 hal utama untuk menyambut bulan Ramadan. Pertama itu amalan hati atau niat. Dikatakan niat itu adalah amalan hati. Niat menyambut bulan Ramadan dengan lapang, hati ikhlas dan gembira. Karena hal itu dapat menjauhkan diri kita dari api neraka. Sebuah hadis yang termaktub dalam Duratun Nasihin menjelaskan, Man farija biduhli Ramadana harramallahu jasadahu 'alan nari. Siapa gembira dengan masuknya bulan Ramadan, Allah akan mengharamkan jasadnya masuk neraka. Begitu mulianya bulan Ramadan ini, sehingga menyambutnya saja Allah sudah memberikan garansi kepada kita bahwa kita diharamkan untuk masuk neraka.
Sehingga layak apabila kita selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Apabila kita sampai ke Ramadan, itu adalah kebahagiaan yang luar biasa. Maka dari sekarang, bagaimana kita agar bergembira dengan datangnya bulan Ramadan? Yang pertama tadi, niat ikhlas karena Allah. Karena kita akan menyambut bulan Ramadan. Kita bergembira supaya kita mendapatkan garansi jasad kita diharamkan di api neraka. Yang kedua, memperdalam ilmu agama. Bulan Ramadan akan lebih maksimal apabila kita memahami ilmu-ilmunya. Berkaitan dengan apa-apa saja amalan yang bisa membuat dosa-dosa kita yang menggunung-gunung itu diampuni oleh Allah. Amalan-amalan yang membuat kita menjadikan Ramadan ini Ramadan yang penuh berkah. Dan kita ketika meninggalkan bulan Ramadan, ketika kita menangis dengan ditinggalkan bulan Ramadan, bukan menyesal, tetapi kita gembira. Karena kita mendapatkan kesempatan untuk berada di bulan Ramadan dan beramal secara maksimal di bulan Ramadan. Maka dari mulai hal-hal seperti ini Pak, kita berkumpul, majelis, melaksanakan kultum, ini salah satu upaya agar kita mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Ramadan. Khususnya Ramadan, tapi ketika kita upaya untuk mempelajari Ramadan, insya Allah kita akan mendapatkan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan yang lainnya. Yang ketiga, mempersiapkan kesehatan fisik dan jasmani. Jadi para ulama menyampaikan tidak hanya niat, tidak hanya ilmu, tetapi fisik dan jasmani kita pun harus kuat. Bagaimana cara kita mempersiapkan diri? Mungkin dari sekarang, apabila ada satu sakit yang diderita oleh Bapak, berobat ataupun konsul ke dokter, mengupayakan agar nanti di Ramadan ini tidak menjadi sebagai yang akan mengurangi amalan-amalan kita di bulan Ramadan. Ataupun misalnya kita punya diabetes, dari sekarang dimulai. Bagaimana agar diabetes di bulan Ramadan ini tidak langsung atau tidak berdampak. Ataupun misalnya kita punya penyakit lambung, upayakan dari bulan Rajab, Sa'ban, kita gunakan lambung kita dengan baik. Kita pelihara lambung kita. Ataupun penyakit-penyakit lainnya. Menjadikan fisik kita kuat agar kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Yang terakhir itu adalah membayar puasa sebelumnya. Ketika masuk di bulan Ramadan, kita diwajibkan untuk mengganti dan mengqadha hutang puasa di bulan Ramadan sebelumnya. Karena puasa yang kita akan dan yang ditinggalkan di bulan Ramadan itu wajib diganti, Pak. Wajib diganti. Bisi, Bapak, Ibu, ada yang lupa. Coba di bulan Sa'ban ini mangga, saum. Mungkin banyak yang mayoran atau mungkin banyak undangan. Diupayakan. Kalau misalkan tidak bisa Senin Kamis untuk mengqadanya, ya berarti di Yaumul Bid ataupun di hari-hari puasa Daud. Rasulullah, ini dari riwayat dari Aisyah, ketika masuk di bulan Sa'ban lebih banyak berpuasa dari bulan-bulan sebelumnya. Jadi Ramadan itu tidak kaget. Tidak menjadikan Ramadan itu alasan. Aduh, ini Ramadan berat. Karena udah dipersiapkan dari bulan Rajab, Sa'ban sampai ketemu bulan Ramadan. Melaksanakan itikaf,
melaksanakan baca Quran, terus mengikuti kajian-kajian di masjid-masjid, mengikuti aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan ibadah saum, aktivitas dakwah dan lainnya, itu dilakukan di waktu bulan Ramadan. Maka ada 4 hal yang mungkin kita bisa persiapkan nanti untuk menyambut bulan Ramadan. Yang pertama, kita niatkan hati kita, amalan hati ini, niatkan bahwa kita bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Yang kedua, perdalam ilmu agama dari mulai sekarang. Ikuti kajian-kajian. Tidak ada kajian-kajian yang memberikan kita tidak berkah kepada dunia. Ketika Bapak mengorbankan waktu di sini hanya 10 menit, 20 menit, insya Allah semua yang berkaitan dengan perkara dunia akan selesai apabila kita yakin. Yang ketiga, persiapkan kesehatan fisik dan jasmani kita agar bisa kita bertemu dengan bulan Ramadan. Upayakan kita sehat. Bagaimanapun caranya, mau ke dokter dulu, mau mengupayakan untuk misalnya ke pijat ataupun apa. Kalau misalkan yang terbiasa. Kalau misalkan ini berhubungan dengan medis, upayakan perkara-perkara yang hubungan medis itu terselesaikan. Yang terakhir, jangan lupa membayar puasa yang sebelumnya itu Bapak tinggalkan pada waktu bulan puasa di tahun lalu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan 4 hal tadi, amalan tadi itu kita bisa upayakan. Kita masuk di penghujung bulan Rajab ini, kita memasuki bulan Sa'ban. Insya Allah kita akan bertemu bulan Ramadan. Allahumma barikna bi Rajab wa Sa'ban wa balikna Ramadan. Mudah-mudahan kita ketemu di bulan Ramadan dan bisa mendapatkan ampunan nanti di bulan Ramadan. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.